Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang lebih 14 saham ya, yang mana dalam waktu 5 hari terakhir ya, asing itu borong dan harga sahamnya masih naik ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya bahas untuk chartnya kira-kira bagaimana, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu screenernya atau pemilihan sahamnya ya. Cara milihnya bagaimana? Jadi saya punya tools yang namanya Sunar Superseed ya, saya bagikan free. Kalau mau, Anda tinggal klik linknya di bawah video deskripsi bawah ini ya. Di sana ada link ke Telegram, Anda bisa cek ke saya bagaimana cara mendapatkan Sunar Superseed. Nah, setelah Anda buka, ini betulnya Excel worksheet ya, atau Microsoft 365. Jadi kita ke tab Main Screener. Nah, memang di sini kelihatannya kolomnya banyak banget Pak Sunar, sampai buat mungkin yang barusan kenal ya atau pemula bingung ya, kok banyak banget. Nah, sebenarnya ini fleksibel ya, seperti itu. Ada beberapa kolom yang saya hide ya, karena kalau saya unhide, misalnya saya em, tampilkan semuanya, ini em, kolomnya makin banyak lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini lengkap ya. Jadi kalau kita mau mengenai sektor apa aja, industri, nah, kemudian dari em, perubahan 1 minggu atau 5 hari terakhir atau 20 hari terakhir atau sebulan terakhir, kemudian dari EMA atau MA ya, kemudian dari asing dan lain-lain, atau perubahan selama 1 sampai 5 tahun dan sebelumnya, ini lengkap banget ya, termasuk juga analis rating kalau secara fundamental atau analis ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak banget. Tapi ada beberapa memang yang saya hide aja. Nah, biasanya em, karena kita bahasnya di asing, jadi kita maunya yang asing net buy dalam 5 hari terakhir. Nah, kita ke kolom eh, ini ya, NBSF itu aja net buy sell for range atau asing ya. Kalau positif itu berarti net buy, kalau negatif net sell ya, seperti itu. Nah, kita maunya dalam topik ini yang net sell-nya paling besar 5 hari terakhir ya. Kita short berdasarkan yang terbanyak ya. Kemudian kita maunya yang uh, uptrendnya masih bagus. Jadi salah satu kriterianya Anda bisa pakai MA5, MA5, MA10 atau MA20 atau MA50. Tapi saya pakai yang MA5 ya. Yang 5 hari terakhir dia masih di atasnya MA5. Nah, di sini kita akan dapatkan saham-sahamnya ya. Antam, Velem, ADI, dan seterusnya. Jadi kita coba bahas ya. Memang ada beberapa saham yang saya bahas di hari Jumat ya, mengenai saham-saham yang mau masuk ke di MSCI. Tapi saya fokusnya di sini eh, ke saham yang asing borong ya, paling besar ya dalam 5 hari terakhir. Nah, seperti itu. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Antam ya. Seperti ini. Nah, Antam ini kalau kita perhatikan di sini ya, eh, dia sideways ya. Kalau kita lihat area supportnya kurang lebih di area sekitar 2830. Di sini ada resistennya kurang lebih sekitar area 3270-an ya. Nah, kayak gitu. Nah, dia kan tanggung ya di tengah-tengahnya antara 2830 dan 3770. Solusinya kalau mau buy Antam, kita bisa buy on weakness sekitar 2830 sampai 2900-an mungkin ya. Nah, atau kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau dia breakout ke atas 3270, kita buy target price berikutnya. Di sini saya pakai acuan sekitar 3660 sampai 3580. Jadi itu target price berikutnya. Jadi strateginya Anda tunggu aja kalau dia breakout ke atas 3270 atau swing high yang terdekatnya minggu lalu 3250, kita baru sampai target price-nya 3660. Yang sudah punya Anda pasti pasang stop loss-nya di 2830 atau paling bawah di 2770. Kalau dirasa terlalu jauh ya mungkin Anda bisa kurangi posisi ketika turun di banyak MA20-nya atau sekitar 3000-an itu untuk Antam ya. Apakah ketinggalan atau ketinggian, kalau dilihat dari trennya ini masih sideways. Jadi kita buy on weakness saja sekitar 2830 atau 2900. Kalau nggak dikasih kita barusan buy high sell higher. Ya, target price-nya 3660 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Cukup ya. Berikutnya untuk emiten film. Jadi film ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di 3600 ya. Nah, ini kan sudah ditutup di atasnya 3600. Jadi kalau mau buy on weakness boleh aja ya, atau tunggu di bawah di area 3000, terserah Anda sih ya, gitu ya. Atau sekalian nanti kita ikut yang lantai bangunan berikutnya 3800 sampai 4000-an. Jadi kalau naik ke atas 3800 kita buy, target price-nya di 4000 dan 4200. Nah, jadi terserah Anda. Kalau misalnya dirasa takut ketinggalan atau ketinggian ya, sudah ini ketinggalan maksudnya sudah tinggi banget naiknya ya. Ya, solusinya ada dua, ada tiga ya sebenarnya. Yang pertama ada bayinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 3800 kita buy ya. Karena dia sudah testing 3600, dia berhasil rebound. Nah, kalau menjelang penutupan minggu depan ya, dia berhasil bertahan di atas 3600 boleh buy. Nanti kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Nah, buy-nya bertahap atau tunggu buy on weakness ya. Turun lagi di bawah 3600 kita tes.
Kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 3.600 lagi kita berusaha buy atau tunggu di area paling bawah di 3.000. Jangan terlalu bawah sampai 2.200 sampai di 20-nya karena terlalu jauh. Takutnya kalau Anda tunggu buy omikron di bawah 3.000 nanti uptrendnya sudah selesai. Ceritanya nanti Anda ke bagian cuci piringnya ya. Jadi kadang-kadang buy on weakness itu jangan sampai banyak terlalu bawah banget gitu. Ya. Kadang-kadang kita lihat trennya. Yang penting adalah trennya ya. Anda dapat barang murah tapi kalau eh, nggak naik-naik nanti atau Anda ke bagian cuci piring ya, tunggunya lama ya kalau sabar menunggu seperti ini ya. Anda mungkin buy di sini atau buy di sini lah. Buy di sini lah banyak. Ini turun 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 terus lama ya. Ya memang sekarang naik, tapi coba kalau Anda nggak sabar menunggu. Ini beberapa bulan ya. Ya, atau Anda peluangnya Anda tarik. Kayaknya Anda rugi karena ini turun sampai 1380. Nah, jadi saya pakai EMA 20 ini cocok kan sesuai yang saya gambarkan. EMA 20 mengarah ke atas, harganya breakout naik ya. Buy high sell higher yang sering saya sebutkan kan. Jadi kalau Anda tarik garis sini ini kan ada swing high-nya, terus kemudian ini ada swing high-nya. Nah, nah, follow the trend ya untuk filmnya. Jadi yang berlangganan live alert, ya ini film sudah masuk ya ke live alert saya. Jadi anda harusnya sudah baik. Nah, di sini kalau memang baik, memang uh, kelihatannya memang potensial untuk koreksi. Tapi kemungkinan besar mungkin sideways selama dia bertahan di atas 3.000 sih, menurut saya sih masih cukup bagus uptrendnya. Ya, seperti itu ya. Jadi tinggal buy on weakness, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, seperti itu. Atau nyicil ya. Ini mas sebenarnya masih belum benar-benar aman ya. Tunggu aja mungkin di 3.000 atau 3.280 lah, mungkin lebih aman ya. Karena barusan satu candle di atasnya 3.600. Atau nanti turun di bawah 3.600 naik ke atas 3.600 kita berusaha buy. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Sam Adi ini masih sideways di bawah. Ini dia kalau kita perhatikan di sini untuk Sam Adi ya, dia sudah breakout ke atas 7275 yang mana sebelumnya dia sideways antara 6 6650 6650 6750 sampai 7275. Nah, strateginya Anda bisa tunggu buy on weakness di 6750 sampai ya mungkin sekitar 6.850 ya seperti itu ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Nah, kalau dia berhasil high naik ke atas 7425 kita boleh buy. Target price berikutnya 8.025. Di sini ada checkpoint ya kurang lebih ya di area swing high yang di sini em, sekitar area 7625. Jadi kalau naik lagi ke atas 7625 Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 8.025 dan 8450 itu untuk ADI ya seperti itu. Kalau yang takut-takut ya tunggu buy weakness, tapi kalau dikasih kita buy high sell higher, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop loss-nya. Cukup ya. Berikutnya untuk brand. Brand kalau kita lihat sini akumulasi asing masih lumayan ya sejak eh, pertengahan Juli ya seperti itu. Nah, ini masih testing resisten 8125. Strateginya kalau testing resisten itu kita bisa ikut lantai bangunan berikutnya ya, trading range berikutnya 8125 sampai 9570. Nah, di sini ada resisten istilahnya checkpointnya atau resisten minernya 8500. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 8500 yang mau tambah lagi boleh average up atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area 7625 atau 6900 ya ini. Yang paling bawah sebelumnya saya gambarkan 5870. Tapi karena terlalu jauh, biasanya kita update aja paling dekat 6900 atau 7625. Nanti testing lagi MA20-nya ya seperti itu ya. Jadi kadang beli saham itu nggak harus paling bawah karena kita perlu konfirmasi. Kalau misalnya kita belinya makin bawah berarti konfirmasinya makin downtrend dong. Jadi ceritanya Anda tangkap besok jatuh dong. Ya kalau nanti naik, kalau nggak naik ya gimana? Ya seperti itu ya. Kurang lebih ya cukup lah ya ini cukup jelas ya garis-garisnya tinggal naik ke atas 8.500 kita bayar lagi targetnya 9.575 10.700 dan 12.200. Mungkin ada yang tanya itu dapat dari mana maksud target garis-garisnya ini dari swing high sebelumnya di sini kalau dilihat dari weekly chartnya ya kelihatan ya. Kurang lebih areanya 10.700 12.200 14.000 mundur lagi ke belakang ya. Kurang lebih seperti itu untuk brand. Berikutnya untuk AMMN. Nah, AMMN ini kalau nggak salah dia eh, pendapatannya turun drastis ya minus 88%. Eh, rugi juga ya. Nah, tapi dia secara tren masih sideways dan dia breakout. Nah, terakhir kan dia gagal breakout hari Jumat. Strateginya yang sudah punya, kalau dia turun banyak MA20-nya di bawah 8161 atau 8150 lah, Anda boleh kurangi posisi atau jual dulu sebagian atau nanti kalau turun lagi di bawah 7772 di bawah sama di bawah 7725 Anda jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 7725 ya atau di paling bawah 7.200. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Selama MA20-nya masih mendatar atau mengarah ke atas, kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya berhasil umumnya kita bisa buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya minggu lalu di 9.100. Jadi kalau dia naik ke atas 9.100 kita bisa buy high sell higher atau average up
target price berikutnya 9.500 dan 10.000. Ya mungkin sebelumnya ada bilang Pak Sunar nggak tahu tiny resistant. Ini ekor panjang loh pasti turun. Nah, mungkin saya eh, berulang-ulang ya menyebutkan ya jangan bosan-bosan ya sering nonton. Nah, kita jangan sampai menjadikan analisa teknikal sebagai tembok untuk membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Ya, contohnya ya kalau sudah terjadi ngomongnya sih gampang ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita coba mundur ke belakang ya. Ini kan turun-turun Pak Sunar. Nah, ini kemudian naik ya kan. Kemudian sideways. Naik dia gagal turun lagi kan. Ini sideways. Nah, kalau Anda takut kalau dia breakout di sini, Anda takut buy ya. Ya, di sini kan. Nah, saya tunggu di sini Pak Sunar. Nanti juga dikasih Anda ketinggalan profit dari sini ke sini. Ya, seperti itu. Atau dari sini ke sini ini lumayan ya. Mas seperti itu ya. Dari 7.750 sampai 8.200-an atau 8.300 ya seperti itu ya. Jadi Anda masih bisa pasang trade stop, masih bisa jual, masih bisa profit. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau sesuai dengan yang sering saya sebutkan, MA20-nya mendatar, mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah ditutup di atas MA20-nya, ya kita boleh buy. Ya, seperti itu ya. Tinggal pasang stop loss-nya. Nah, ini dikasih kesempatan lagi. Dia menguji MA20, memang nggak sampai dipotong. Tapi kalau dia berhasil breakout dari swing high sebelumnya di sini, walaupun ini ekor panjang. Kadang-kadang kalau ekor panjang, itu saya lebih suka pakai acuan high-nya sebelah kiri atau sebelah kanannya. Ya, jadi ini nggak saya pakai acuannya. Jadi kalau breakout ke atasnya ini, uh, 8.300 saya boleh buy ya. Uh, saya buy atau Anda boleh buy ya seperti itu ya. Selama uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20. Jadi gampang ya, nggak usah terlalu indikator yang ribet-ribet, yang aneh-aneh seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya di Unilever kalau kita lihat di sini dia di trading range antara 165 sampai 185. Strateginya kalau Anda mau buy on weakness Anda tunggu di 165. Kemudian kalau misalnya Anda mau buy high sell higher ya naik ke atas 1865 Anda buy target price berikutnya 2040, berikutnya lagi 2340. Jadi Anda kalau di tengah-tengah memang nanggung ya. Jadi sekalian breakout ke atas 1865 atau swing high yang dari minggu lalu 1835 kita buy atau ketika dia testing 1645. Kemungkinan nanti nanti SMMA 20 dipotong di 1645 sampai 1650-an. Ya, jadi kalau dia berhasil ditutup di atasnya itu atau besok paginya kita boleh buy. Itu yang buy on weakness di MA20-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya NCKL, apakah ada aksi korporasi dan lain-lainnya. Kalau saya sih fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus ya kita boleh aja buy high sell higher. Ya, kalau kita lihat MCKL ini eh, memang dia luar biasa ya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Suntar? Kita bisa menggunakan Fibonacci extension ya kalau mau ya. Jadi kita tarik ya, insert Fibonacci extension kita coba yang paling bawah di sini ya. Eh, Kenapa yang paling bawah? Sebelumnya Mas Suntar pernah bilang eh, katanya di area yang sebelumnya ya, sebelah kanannya ya seperti itu. Karena kalau kita lihat ini kan area konsolidasinya. Saya mau tarik pullbacknya ketika dia bentuk swing di sini dan pullback di area konsolidasi yang lumayan besar ini. Jadi targetnya 161,8 ini sedang testing ya. Kurang lebih ini kalau secara teknikal ini sudah tercapai ya targetnya. Ya walaupun nggak persis 1040 ya. Jadi ini kalau misalnya dia breakout lagi bagaimana Pak Sunda ya? Ya seperti itu ya. Nah, itu biasanya kalau kita lihat eh, bisa lihat ekstensi 21,8% 1000 eh, baik 1.300 atau 1.280. Jadi berikutnya kalau mau tambah lagi mungkin Anda bisa pakai acuan setiap lipatan 100 rupiah ya. Jadi 1.100 kemudian 1.200 ya seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi kurang lebih 1.300 atau sekitar 1.290-an. Ya. Nah, kalau misalnya Anda takut buy on weakness, Anda bisa tunggu di 950 kalau dia koreksi, kemudian menjelang penutupan dia berhasil rebound mantul ke atas, Anda barusan buy. Atau kalau kita tarik garis dari sebelumnya di sini ya, eh, kita bisa tarik garis dulu dari sebelumnya di sini ya. Ini 945 ya. Kemudian berikutnya lagi di sini, ini kurang lebih sekitar area 790. Tapi kalau 790 terlalu bawah ya, mungkin saya lebih suka pakai acuan yang di tengah-tengahnya di sini. Karena kadang-kadang kalau untuk saham-saham yang naiknya tinggi, kemudian dia turunnya dalam, takutnya kita ke bagian cuci piringnya. Jadi uptrendnya sudah selesai, dia balik arah jadi downtrend. Jadi jangan ya. Jadi jangan terlalu jauh. Atau 885 atau 855 aja. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Ya, tunggu kalau dia menjelang penutupan besok paginya. Barusan kita pasang automatic order, eh, pasang trade stop dan stop loss-nya. Ya. Kalau dia berhasil di pon mantul ke atas. Kalau belum ya belum. Ya kurang lebih seperti itu untuk NCKL. Berikutnya di SNK ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya 1340, kalau mau 1190 ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya gambarkan sebelumnya.
yang ikuti channel saya atau eh, grup saya ya. Di sini memang ada swing high sebelumnya di sini ya, ada em, swing high di sini. Ini bisa kita pakai acuan untuk stop lossnya. Nah, kalau kita lihat dari monthly-nya di SNG ini luar biasa. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya kita coba menggunakan Fibonacci extension ya. Ini saya tarik Fibonacci extension dari sini ya. Ada konsolidasinya terakhir, kemudian uh, display atas di sini ya. Sebelumnya dan dia akan pullback di sini ya kurang lebih ya. Nah, ini target 100 sudah tersampai, maka extension berikutnya sekitar 1600 atau 1570 ya sampai 1700-an. Itu target price-nya untuk di SNG. Jadi di SNG ini uptrendnya masih bagus, kita bisa buy high selayar atau buy on weakness sekitar 1340, paling jauh 1200 saja buy on weakness. Tapi menurut saya sih 1340 aja. Tapi kalau terlalu jauh nanti takutnya sudah selesai uptrendnya ya. Jadi sideways atau cuci piringnya nanti downtrend. Ya. Kalau habis seperti itu cukup untuk di SNG. Berikutnya TAPG di sini asik masih borong juga ya. Uptrendnya juga masih bagus ini ya, solid ya. Jadi dia masih sideways di atas. Ini antara eh, sudah pernah saya bahas juga TPG Fibonacci Extension 161,8% tercapai. Dia akan testing em, dari swing hanya di sini 1560. Kalau dia breakout ke atas 1560, maka target price berikutnya sekitar 1800. Nah, ya perlu diingat saya bahasnya dari segi teknikal ya. Jadi kalau ada aksi korporasi, Anda cek sendiri beritanya ya. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Dari sini garis-garisnya 1420 ya kurang lebihnya ya kalau mau buy on weakness atau di area sekitar 1300 ya itu untuk ini sudah saya gambarkan 1300-an kan. Nah ini sekitar 20-an. Atau nanti testing MA20-nya sekitar 1400-an ya mungkin di tes di sana. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy atau breakout 1560. Kalau Anda mengikuti live alert saya ini nanti otomatis kalau dia breakout ya dia akan muncul alertnya. Jadi bentuknya seperti Telegram ya. Eh, channel Telegram nanti Anda bisa subscribe ya berbayar tapi berbayarnya nggak mahal sih kalau dihitung satu hari paling sekitar 5 ribuan ya seperti itu. Kalau dibagi 365 mungkin nggak sampai ya sebentar saya coba bagi ya bagi 365 hari ya satu harinya sekitar 4 ribu ya seperti itu ya jangan anggap aja uang parkir mobil atau motor 2 kali lah ya karena untuk pemeliharaan servernya maintenance-nya ya seperti itu. Kalau habis sih cukup. Berikutnya untuk emiten buka, buka mungkin ada yang nggak mau secara fundamental Pak Sunar karena dia kan sudah tutup lapak ya, bisnis digital. Seperti itu. Nah, karena memang sudah nggak ada hubungannya dengan bisnisnya, jadi ini pure technical ya. Seperti itu ya. Jadi sentimennya seperti pure technical, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya dari MA20-nya, uptime masih bagus. Tapi apakah ketinggalan atau ketinggian tergantung jenis trader Anda. Nah, kalau Anda trader yang berani follow the trend, buy hasil layar ya kenapa enggak? Kalau dibilang ketinggian ya ini loh dia sudah sudah ada harga IPO-nya sampai sekarang ini turunnya jauh. Nah, seperti itu. Memang resikonya besar. Kalau jadi ada strateginya bisa buy on weakness di garis-garis yang sudah saya gambarkan 158. Nah, ini 173 sebenarnya sudah termasuk ya karena sudah termasuk garis dia sudah berhasil naik lagi. Anda boleh buy atau pakai acuan swing hanya di sini. Kalau dia berhasil naik ke atas 178 kita buy target price berikutnya 190. Kalau mau mundur ke belakang lagi setelah 190 kira-kira kemana Pak Sundaras untuk Bukalapak? Ya sekitar 216 masih bisa. Nah, tengah-tengahnya kalau mau ditarik garis ya mungkin sekitar area 206 atau saya pakai acuan di sini aja ya. Eh, 202 tengah-tengahnya ya. Jadi untuk Bukalapak ini Anda bisa buy udah 158 atau sekalian buy high seller 178. Kalau buy sekarang memang nanggung ya. Nanggung karena dia tengah-tengahnya. Sekalian breakout ke atas atau buy udah di 158. Buy weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy ya. Seperti itu cukup. Asing juga mulai akumulasi kenceng ya naiknya ya. Berikutnya Inco 5 hari terakhir hasil akumulasi ini testing resisten 4190. Kalau mau buy bisa tunggu buy a weakness di 3890 sampai 3800 atau nanti testing EMA 20-nya ya. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau kalau dia berhasil breakout ke atas 4190. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 4190 ada buy, target price berikutnya 4480. Kalau naik lagi kita bisa tambah lagi atau finish up. Target price berikutnya 4750 dan 5000. Jadi Inco ini uptrendnya masih bagus ya. Tapi tetap waspada pasang trailing stop atau stop loss. Karena memang Inco ini tiba-tiba bisa dibanting ya. Agak aneh sih memang dia ya.
Jadi yang penting adalah Anda siap akan risikonya, pasang trade stop dan stop loss-nya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah. Itu saran saya. Area buy and weakness sudah saya gambarkan ada tiga. Tapi kalau yang paling bawah ini 3080 saya rasa sih terlalu jauh. Mungkin paling jauh di 3400 saja. Karena takutnya kalau dia turun lagi di bawah 3080 atau di swing low-nya di sini 3050 maka turunnya bisa dalam. Bisa aja ke 2600 atau bahkan ke bawah lagi sampai 2000 bisa aja. Ya. Walaupun seperti itu untuk Inco cukup. Berikutnya untuk Pegas, kalau kita lihat Pegas ini masih bagus uptrendnya, garis-garisnya sudah saya gambarkan. Naik ke atas 1700 lagi Anda boleh buy ya. Memang ekor ya, ada ekor-ekor gini ya. Tapi di sini Anda bisa buy weakness juga kalau mau buy weakness di 1640 atau paling bawah di 1535. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Sebenarnya untuk Pegas ini masih potensial ke 1780 ya. Kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, jadi masih bagus. Kalau dia breakout lagi ke atas 1780, yang mau buy high selayar lagi, silakan target price berikutnya ya kurang lebih sekitar area 1895. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetap jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, seperti itu ya. Nah, untuk Pegas ini kira-kira apakah bisa balik lagi ke masa kejayaannya beberapa tahun yang lalu ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti di sini resisten 1990 atau 2000 itu cukup kuat banget. Tetapi saya sebutkan kalau dia dalam ya mungkin nggak langsung ya, ya mudah-mudahan bisa langsung kita profit cepat. Kalau dia berhasil naik ke atas 2000 untuk Pegas, ini masih ada potensial untuk naik sampai target price berikutnya adalah sekitar lagi di sini sekitar 2400-an ya. Itu untuk Pegas. Nah, apa mungkin Pak Suntar ya? Semua kemungkinan ada ya. Yang penting di sini ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Akra di tengah-tengahnya antara 1235 dan 1370 ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 1370 kita boleh buy high seller atau mau buy sekarang boleh nyicil ya. Target price berikutnya 1370 kalau dia naik kita tambah lagi target price berikutnya 1440. Atau kalau mau tunggu lagi buy weakness tunggu di 1165 atau 1235. Artinya buy weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita persen buy ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cukup ya. Itu untuk Akra. Kemudian berikutnya lagi, satu lagi ini sudah berapa saham? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini banyak banget ya. Nah, untuk berikutnya MTK ini update-nya masih bagus. Nah, kalau mau buy weakness sudah saya sebutkan sebelumnya 765 atau 725. Yang paling dekat di sini, ini saya naikkan lagi karena dia breakout lagi higher high 800. Jadi kalau turun di bawah 800 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Target price berikutnya itu sudah saya gambarkan 975 dan 1185. Ya, boleh buy high sell higher. Apakah nanti dibanting Pak Sunar? Ya, kalau saya sih nggak tahu. Ya, kalau misalnya saya bilang boleh buy high sell higher, ya Anda bisa mengatakan kalau saya sesat. Itu kalau dibanting. Ya, kalau misalnya saya sesat, buktinya ini buy high sell higher. Memang ini resistennya dia langsung dibanting kan. Tapi ini kan dia berhasil breakout naiknya tinggi. Makanya kalau di saham itu jangan terlalu kaku. Kalau semuanya sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Buktinya dia berhasil naik tinggi. Padahal ini sudah naik tinggi ya, konsolidasi dia breakout lagi ya kita boleh buy. Apalagi kalau kita lihat asing mulai naik lagi buy ya. Ya kita nggak terlalu lihat asing, tapi mungkin secara kebanyakan investor atau trader lokal kalau lihat asing borong dia masih semangat buy ya. Jadi masih berani lah ya. Ini masih naik lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau dia masih naik lagi gimana? Ya mungkin aja, tapi mungkin aja konsolidasi ya seperti itu ya. Nah, yang penting di sini adalah sesuaikan dengan risiko profil masing-masing, pasang trailing stop dan stop loss. Itu saran saya ya. Kalau takut belinya bertahap atau buy a weakness atau pilihan yang ketiga pilih saham yang lainnya. Kan banyak tuh masih yang di bawah yang saya bahas ini ya. Ya, misalnya ini Adi kan masih cukup relatif di bawah ya karena dia sideways ya. Kemudian brand kalau di ini kan masih sideways juga ya. Walaupun di tengah-tengah kalau kita lihat dari titik atasnya di sini ya sebelumnya 12.200 dia dari bawah dia berapa kali ya? Satu kali uh, ya boleh dikatakan dua kali lah walaupun di tengah-tengahnya di sini tapi kan masih profit ya seperti itu ya. Ini ketiga kalinya lumayan ya 10.700 ya. Mungkin 10.700 masih bisa ya untuk brand ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu dikasih ya kita nggak tahu ya. Karena kalau kita lihat di sini ini 2 hari pernah lompat tinggi ya seperti itu ya. Jadi semuanya tergantung pilihan trader Anda ya. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau tiba-tiba trennya balik arah ya bukan salah saya ya. Seperti itu karena market berkehendak lain. Ya ya tidak menyalahkan marketnya tidak ya seperti itu. Ya kurang lebih sudah cukup seperti biasanya. Izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, aman dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.
Jangan lupa nonton video yang lainnya. Nanti kalau sempat saya akan bikin dengan topik yang lainnya. Mungkin buy on weakness atau yang bottom fishing ya, atau yang buy high sell higher. Tapi buy high sell higher kebanyakan sudah saya bahas ya. Jumat minggu lalu itu banyak saham-saham yang buy high sell higher juga yang masuk MSCI itu ya. Ya. Jadi yang asing borong juga lumayan banyak yang buy high sell higher. Ya mungkin topik lainnya ya seperti itu. Atau yang asing net lebih asing yang buang tapi sahamnya naik ya. Mungkin saya bahas nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian ada channel with WhatsApp ya, WA channel. Jadi ada listnya saham-saham yang apa um, stock gainer dan sektor apa saja yang naik itu saya post rutin tiap hari di WhatsApp channel. Jadi ada saluran WhatsApp lah istilahnya ya. Jadi Anda tinggal follow aja ya. Itu enak. Privasinya 100% karena saya nggak tahu kalau Anda follow saya kecuali kalau nomor HP Anda di kontak saya dan nomor HP saya di kontak Anda itu bisa kelihatan ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya berarti nggak kelihatan. Saya nggak tahu Anda follow saya atau nggak ya. Jadi itu aman lah. Mungkin Anda nggak mau lihat saya follow, Anda nggak mau saya lihat Anda follow saya ya, ya bisa join WhatsApp channel aja ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Sekian. Terima kasih.